Khotbah Minggu ke-12 setelah Trinitatis, hari ke-238 tahun 2024, Efesus pasal 6 ayat 10-20, perikop senjata Allah yang lengkap. ke-238 tanggal 5 Agustus 2024 diambil dari Efesus, yaitu surat daripada Rasul Paulus ke jemaat Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 20 dengan perikop senjata Allah yang lengkap. Baiklah, kita akan baca isi daripada pasal 6 ayat 10 sampai dengan 20. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju jirahkan keadilan, dan kamu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakan perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat, dan terimalah ketopang keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kutangani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menjalankannya sebagaimana seharusnya aku berbicara.
Itulah firman Tuhan pada minggu ini. Apa makna dari perikop senjata Allah yang lengkap? Nah, kita melihat dalam Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 20 ya. Kita diajarkan mengenal pentingnya kekuatan dalam Tuhan. Apa kekuatan dalam Tuhan? Ya. Kita tahu bahwa hikmat dari Allah memelihara hidup. Itulah kekuatan dari Tuhan. Maka kita harus mengenal pentingnya kekuatan dalam Tuhan, serta perlengkapan rohani yang harus dikenakan oleh setiap orang percaya untuk menghadapi berbagai tantangan dan peperangan rohani. Ayat-ayat ini mengajak kita untuk bersandar pada kekuatan Allah dan memperlengkapi diri dengan alat-alat perang lengkap agar dapat berdiri teguh melawan segala rencana jahat. Dalam ayat 10 Paulus mengawali dengan menasihati orang-orang percaya ya, dan percaya untuk memperkuat diri di dalam Tuhan dan dalam kekuatan kuasanya. Kemudian Paulus menjelaskan ya, apa saja perlengkapan rohani yang harus dipersiapkan. Nah, pertama dikatakan bahwa ikat pinggang sebagai kebenaran. Artinya ya, fungsi daripada ikat pinggang itu adalah membuat kita percaya diri, kokoh dalam berdiri. Nah, jadi itu bisa disinonimkan dengan kebenaran. Artinya kebenaran itu harus kita miliki dalam menghadapi segala tantangan. Nah, yang kedua adalah baju jirah. Ini disinonimkan dengan keadilan. Artinya baju ini adalah untuk melindungi kita ya. Dan itu untuk menentukan rasa adil di dalam diri kita. Artinya kita siap. Jadi tadi adalah kebenaran dan baju jirah adalah keadilan. Nah, kemudian sepatu kerelaan. Jadi sepatu yang giat, yang rajin untuk bepergian. Itu disinonimkan dengan pemberitaan Injil. Jadi ikat pinggang adalah kebenaran, kemudian baju jirah adalah keadilan, dan sepatu sebagai pemberitaan Injil. Nah, kemudian dikatakan ada perisai. Perisai itu adalah untuk menjaga iman kita, menjaga diri kita ya. Ada sebagai perisai untuk penangkal. Nah, itu disebutkan pada iman yang kuat. Jadi iman yang tidak tergoyahkan. Jadi dengan kebenaran, dengan keadilan, dan memberitakan Injil, dan juga dengan iman yang kuat.
Nah, kemudian dikatakan ketopang, keselamatan. Nah, ini kalau dalam bahasa Bataknya tahulu kaluaon, ya. Jadi tutup kepala itu disimbolkan sebagai pengaman. Artinya mungkin kalau di tentara pakai topi baja adalah supaya tidak mati kalau ditembak. Jadi pengaman, ya. Artinya bisa kita lepas dari bahaya. Nah, kemudian pedang roh. Pedang roh itu apa? Itulah dikatakan firman Tuhan. Jadi senjata kita yang ampuh adalah firman Tuhan. Kalau firman Tuhan sudah bergelora dalam diri kita, apapun yang akan menantang kita itu tidak akan bisa mampu mengatasi. Kalau sudah kita memakai pedang roh, yaitu firman Tuhan. Nah, keseluruhan perlengkapan ini apa tujuannya? Nah, ini adalah bertujuan agar kita dapat berdiri teguh, ya, berdiri tegak melawan tipu daya iblis. Jadi di sini kalau dalam persenjataan memang diperlengkapi seorang senjata yang kuat, ya. Itu seperti tadi, ikat pinggangnya juga kuat, bajunya juga pertahanannya kuat, perisainya dan penutup kepalanya dan pedangnya yang saya bisa dicatatkan. Nah, semua itu, ya, itu digambarkan, ya, pada perlengkapan bertujuan agar kita dapat berdiri tegak. Berdiri tegak dengan apa? Dengan melawan siapa? Itu melawan tipu daya dari iblis. Jadi semua perlengkapan itu kita pakai, ya. Kebenaran, keadilan, ya. Iman yang kuat, memberikan Injil yang berapi-api, ya. Kemudian kita juga pakai topi keselamatan, ya. Kemudian firman Tuhan sebagai pedang roh. Inilah dikatakan supaya kita, ya, keseluruhan perlengkapan ini bertujuan agar kita dapat berdiri tegap melawan tipu daya dari si iblis. Nah, selama itu, ya, Paulus juga mengingatkan untuk berdoa. Nah, dalam segala hal dan bersikap waspada serta saling mendukung dalam doa bagi semua orang percaya. Jadi tadi kita dengar Paulus juga minta didoakan. Artinya saling mendoakan supaya saling menguatkan. Nah, jadi dalam hal ini adalah Paulus menginginkan supaya kita berdoa, dan bahkan napas kita adalah doa. Berdoa dengan roh yang tulus. Setiap langkah kita, setiap gerak-gerik kita, apapun yang kita lakukan, kita harus mendahulunya dengan doa. Nah, dalam doa bagi semua orang percaya harus saling mendoakan. Bahkan Paulus pun minta didoakan supaya dia mampu melawan orang, sebab dia adalah di penjara, ya, dibelenggu. Jadi dia minta didoakan supaya juga untuk berbicara dia bisa menjawab semua apa yang diinginkan dan bisa lepas dari beban moral yang ditindas atau dipenjarakan oleh kaum Yahudi atau Rom. Nah, kemudian ayat 6, pasal 6, 18 sampai 20. Apa yang kita lihat dalam ayat 18 sampai 20?
ayat ini mengingatkan setiap orang percaya untuk tidak hanya bergantung ya pada kekuatan diri sendiri. Jadi tidak mengandalkan diri sendiri atau kebolehan sendiri, kekuatan sendiri, ya tidak boleh. Nah, tetapi untuk ya mencari dan memperkuat diri di dalam Tuhan. Jadi kita harus ya mencari kekuatan ya dan memperkuat diri dalam Tuhan. Jadi kalau kita mau memperkuat diri harus di dalam Tuhan, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Nah, kemudian dalam kehidupan yang penuh dengan perlengkapan rohani ya, yang dijelaskan dalam ayat-ayat berikutnya menjadi sangat penting akan kita mampu berdiri teguh dalam iman. Jadi dengan mempersiapkan seperti tadi, ikat pinggang kebenaran, kemudian baju jirah keadilan, dan sepatu ya kerelaan, artinya sepatu yang siap sedia untuk memberitakan firman Tuhan ya, atau memberitakan Injil. Dan kedua dilengkapi dengan perisai sebagai iman kita yang kuat, dan ketopang atau tutup kepala sebagai keselamatan untuk menyelamatkan, dan pedang roh adalah firman Tuhan. Jadi semua itu adalah menjadi bagian dari kita untuk bersatu dengan Tuhan, sehingga si iblis tidak ada kesempatan lagi untuk menggoda kita. Karena iblis sekarang sudah semakin canggih ya. Dia tidak lagi dengan kekerasan, tapi sangat lemah lembut ya. Sepoi-sepoi sedikit-sedikit sehingga kita itu terbuai oleh dia ya. Begitu terbuai, terikat dan matang, bertumbuh. Nah, kalau sudah bertumbuh, kehancuran akan tiba pada diri kita. Nah, di sini tadi katakan bagaimana mengatasi itu supaya kita bisa tetap harus waspada. Waspada itu bagaimana? Berdoa dengan roh kita. Jadi roh kita itu selalu memikirkan Tuhan, sehingga dia terjaga setiap saat. Setiap kita melangkah, Tuhan, saya mau berangkat. Karena jika bukan kehendak Tuhan, kita tidak bisa apa-apa. Hanya kehendak Tuhanlah yang bisa kita bergerak kemana-mana untuk mencapai tujuan kita masing-masing. Nah, kemudian kalau kita melihat dari perikop ini, ya, yaitu senjata Allah yang lengkap. Jadi sebenarnya senjata itu yang sebenarnya adalah senjata rohani kita. Kalau kita dalam mengambil hikmat, berhikmat, harus didasarkan pada satu, kebenaran. Dua, keadilan. Ya. Nah, kemudian yang ketiga tadi adalah kerelaan. Ya, untuk menjalankan. Nah, kemudian adalah iman yang harus kuat ya, dan keselamatan untuk kita perhatikan, dan juga yang paling menentukan adalah pedang yang kita pakai adalah firman Tuhan. Ya, karena kita tahu dengan firman itu
segalanya bisa terjadi. Nah, seperti dalam Kejadian 1 ayat 3, Allah berfirman, jadilah terang, maka terang jadi. Jadi dengan firman ini adalah merangkul semua yang ada, kebenaran, keadilan, keselamatan, dan iman kita. Dia dikawal oleh firman Tuhan. Itulah makanya hikmat dari Allah memelihara hidup. Hikmat itu ditanam pada batin kita. Kemudian setelah masuk dalam batin kita, dia diolah oleh pikiran kita dengan memakai senjata yang ampuh dari Allah. Apa itu? Kebenaran, keadilan, keselamatan, iman, dan firman Tuhan. Itulah yang harus kita jalankan. Sehingga dengan khotbah minggu ini kita diberikan senjata. Sekarang mampukah kita menjalankan atau memanfaatkan senjata itu? Paulus tadi mengatakan berdoa setiap saat, tidak putus-putusnya. Dan doakan juga katanya adalah teman. Seperti Paulus, dia minta didoakan untuk ada saling bersinergi. Nah, sehingga Tuhan akan melihat kita. Itulah. Sekarang bagaimana dalam kehidupan kita sehari-hari? Katanya tadi adalah untuk mampu melawan si iblis. Apa cara kita untuk menghancurkan atau meniadakan iblis bertumbuh dan matang pada diri kita? Satu-satunya adalah perisai iman kita. Iman kita lah yang menentukan apakah si iblis bisa masuk apa tidak. Jadi iman, kepercayaan kepada Tuhan yang maha kuasa dan maha mengetahui. Ya. Jadi iman. Martin Luther mengatakan ya, ada 3 yang pokok-pokok pengajaran daripada agama Kristen. Ya. Jadi untuk melengkapi daripada senjata yang lengkap pada diri kita, pertama, kita harus tahu kalau keselamatan itu adalah anugerah. Jadi kalau kita mau selamat dalam menghadapi segala sesuatu, ya tentu kita harus bersama Allah, karena itu adalah anugerah dari Tuhan. Nah, kalau keselamatan itu anugerah dari Tuhan, ya tentu kita juga harus memintanya dengan baik. Ya. Seperti kalau ada yang mau berkhidmah, minta kepada Tuhan. Seperti Raja Salomo, untuk bisa dia memimpin bangsa Israel yang begitu banyak dan sangat-sangat pelik, ya. Di samping pengalaman bangsa Israel pindah dari Mesir ke tanah Kanaan, terus kemudian diasingkan ke Babilonia, ya. Dan pergumulan-pergumulan mereka selama di perjalanan, itulah yang Salomo mengatakan bahwa saya meminta hikmat, ya, untuk bisa memimpin bangsa Israel. Jadi dia minta hikmat dan pengertian. Jadi pengetahuan dan pengertian itu yang diminta oleh Raja Salomo. Nah, sehingga Tuhan langsung menjawab, itu akan diberikan kepadamu. Tetapi kau tidak minta umur panjang, tidak minta kekayaan, tidak minta supaya musuhmu adalah mati. Maka kau minta pengetahuan dan pengertian
maka aku berikan kekayaan. Oh. Jadi Raja Salomo termasuk orang yang terkaya dari raja-raja yang pernah memimpin di Israel. Jadi dengan demikian, ya, anugerah itu, keselamatan itulah anugerah, itulah dikatakan Martin Luther sola gratia. Nah kemudian, kalau kita menganggap bahwa anugerah itu adalah dari Tuhan dan diberikan cuma-cuma, nah apa dasar kita untuk menerima keselamatan itu? Tentu dilihat dari iman. Kalau iman kita goyah, kalau iman kita terpecah belah, iman kita tidak taat, iman kita tidak percaya, anugerah itu akan hilang. Keselamatan itu tidak akan menempel. Maka dikatakan sola fide. Kita dibenarkan dengan iman. Jadi aku percaya kepada Allah Bapa, aku percaya kepada Yesus Kristus, aku percaya kepada Roh Kudus. Nah, taat dan percaya, Yesus mengatakan tidak akan lapar, tidak akan haus. Tentu tidak akan lapar, tidak akan haus, itu adalah rohani. Nah, ini pun katanya tadi, kalau mau berperang, persiapkanlah dirimu dengan senjata-senjata yang lengkap itu. Jadi senjata yang lengkap itu ya termasuk juga supaya tidak kelaparan dan tidak kehausan. Taat kepada Yesus dan percaya kepadanya. Itu intinya. Nah, tadi sudah kita dibenarkan karena iman. Ya, diselamatkan karena iman. Iman percaya kepada Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Nah, kemudian bagaimana kita melihat bahwa kebenaran firman Tuhan itu bisa kita buktikan sendiri? Itulah dikatakan sola scriptura. Artinya hanya Alkitab, firman Tuhan. Disitulah didapat kebenaran firman Tuhan. Jadi kita dengan memakai senjata lengkap tadi dari pemberitaan firman Tuhan. Ya. Karena di situ semua ditulis, kebenaran firman Tuhan semua ditulis. Jadi itulah pokok-pokok pengajaran yang paling prinsip bagi agama Kristen. Itu sola gratia, sola fide, dan sola scriptura. Ya. Jadi keselamatan itu adalah cuma-cuma diberikan Tuhan. Nah, kemudian keselamatan itu harus didapat berdasarkan iman kita. Nah, kemudian iman kepercayaan kita itu harus dibenarkan dengan firman Tuhan. Nah, sehingga ayat hari ini memakai senjata yang lengkap. Paulus mengatakan semuanya itu harus didasarkan pada doa. Berdoa kepada Tuhan. Dan itu akan dipenuhi. Seperti Raja Salomo meminta ya, pengetahuan dan pengertian untuk memimpin bangsa Israel. Dan itu diberikan oleh Tuhan. Jadi dengan doa, Paulus juga mengatakan berdoa. Jadi pada yang terakhir tadi dikatakan agar kita dapat berdiri tegap. Nah, ayat ini mengingatkan setiap orang percaya untuk tidak hanya bergantung pada diri sendiri, tetapi untuk mencari dan memperkuat diri dalam Tuhan, dalam kehidupan yang penuh dengan berbagai tantangan dan godaan. Perlengkapan rohani yang dijelaskan dalam ayat berikutnya menjadi sangat penting akan kita mampu berdiri tegap. Nah, jadi orang yang percaya supaya dia bisa berdiri tegap, dia harus waspada dan dia harus berdoa. Karena dengan doalah ya hubungan kita dipulihkan dengan Tuhan. Tanpa doa, komunikasi dengan doa, hubungan kita dipulihkan dengan Tuhan. Inilah yang dikatakan pada khotbah minggu ini, yaitu senjata Allah
yang lengkap, yaitu kebenaran firman, keadilan, kemudian keselamatan, ya, dan firman Tuhan. Demikianlah, jadi agar kita bisa melawan si iblis, bisa menangkal apa rencana iblis, haruslah kita memakai senjata yang disarankan dalam itu, yaitu senjata kebenaran, ya, senjata doa, dan senjata iman, dan senjata firman Tuhan. Dengan itu kita akan terlepas dari tipu daya daripada iblis. Sekian khotbah minggu ini, dan semoga bisa menjadi pegangan bagi kita semua. Amin. Tuhan memberkati.